Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syifa Dwi Hayati Putri dari mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mufradat dalam konteks pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Nah, kemudian pengertian dan jenis mufradat. Pengertian mufradat adalah kosakata atau perbendaharaan kata atau vocabulary. Adalah sejumlah kata atau kumpulan kata yang diketahui seseorang. Perbendaharaan kata seseorang dapat dikatakan sebagai himpunan kata-kata yang dikuasai dan dimengerti oleh orang tersebut yang dapat digunakan untuk menyusun kalimat baru. Mufradat merupakan salah satu unsur bahasa yang penting karena ia berfungsi sebagai pembentuk kalimat dan wacana. Nah, kemudian pengertian dan jenis mufradat. Yang kedua yaitu jenis mufradat. Yang pertama kata aktif kalimat nasyitoh dan kata pasif atau kalimat kamilah. Dilihat dari sisi frekuensi kemunculan dan penggunaannya. Kosakata terdiri dari dua macam yaitu nasyitoh kata aktif dan kalimat kamilah kata yang pasif. Yang dimaksud dengan kalimat nasyitoh adalah kata yang diajarkan untuk digunakan oleh siswa dalam bahasa lisan dan tulisan. Sedangkan kamilah adalah kata yang diharapkan dapat dipahami siswa ketika mereka membaca atau mendengarkannya, tetapi tidak untuk digunakan dalam bahasa percakapan atau tulisan sehari-hari. Dengan kata lain, kalimat nasyitoh diajarkan untuk digunakan, sedangkan kalimat kamilah diajarkan untuk sekedar pemahaman. Nah, kemudian ada kalimat muhtawa dan kalimat wadhifiyah. Kalimat wadhifiyah mempunyai beberapa sebutan. Ada yang menyebutnya kalimat nahwiyah, ada juga yang menyebut kalimat khawiyah, dan ada juga yang menyebutnya kalimat tarkibiyah. Disebut wadhifiyah karena kata tersebut di samping memiliki makna juga memiliki fungsi tertentu. Disebut khawiyah karena tidak memiliki konteks sebesar kalimat muhtawa. Dan disebut tarkibiyah atau nahwi karena membantu dalam penyusunan struktur nahwu. Kemudian hakikat pembelajaran mufradat. Ada yang berpendapat bahwa seorang siswa dikatakan telah belajar mufradat jika ia mampu menerjemahkan kosakata tertentu ke dalam bahasanya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa siswa itu dikatakan telah belajar mufradat jika ia mampu mencari maknanya dalam kamus dwi bahasa atau dua bahasa. Dengan demikian, posisi mufradat dalam sistem bahasa Arab tidak hanya terkait dengan makna kata per kata, tetapi juga berkaitan dengan ragam dan variasi bentuk mufradat itu sendiri yang secara gramatika mempunyai kegunaan masing-masing. Maka mufradat dapat diposisikan pada level fonologis ketika dilafalkan, kemudian morfologis atau dilihat dari sisi bentuk kata sintaksis saat dimaknai dari posisi struktur gramatika, dan semantik dilihat dari konteks makna dan siyak ghair lughawi, konteks non-linguistik, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Jadi, mufradat itu termasuk unsur bahasa yang penting dan tidak boleh dipandang sebelah mata dalam proses bahasa Arab. Nah, kemudian tujuan pembelajaran mufradat. Tujuan pembelajaran mufradat dengan demikian dapat diarahkan kepada satu, mengenalkan kosakata baru baik dalam teks tertulis maupun dalam wacana lisan. Dan kemudian melatih siswa untuk melafalkan mufradat dengan baik dan benar, memberikan makna mufradat dengan cara yang tepat, baik makna leksikal maupun makna gramatikal yang sesuai dengan konteksnya. Dan yang ketiga yaitu melatih siswa untuk menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat sempurna dan kontekstual. Teknik dan langkah-langkah pembelajaran mufradat. Teknik pembelajaran mufradat menyertakan benda atau barang yang dimaksud, gambar, gerakan, konteks, sinonim, antonim, dan sebagainya. Teknik dan langkah-langkah pembelajaran mufradat yaitu langkah-langkah pembelajaran mufradat dari 1 kali, 2 kali, 3 kali sesuai dengan kompleksi guru.
Kemudian, guru menuliskan kata di papan tulis dengan harokat lengkap. Guru menjelaskan makna kata dengan cara yang paling sesuai dengan jenis kata tersebut. Dan kemudian, tes penguasaan mufradat secara umum. Tes penguasaan mufradat dapat diarahkan pada dua hal, yaitu tes penguasaan mufradat yang bersifat pasif reseptif dan tes penguasaan mufradat yang bersifat aktif produktif. Tes jenis pertama bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap arti mufradat tanpa disertai kemampuan untuk menggunakannya. Sedangkan tes penguasaan mufradat jenis kedua yaitu bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap mufradat dalam artian yaitu mampu menggunakan mufradat dan diteskan dalam kalimat yang tepat untuk mengekspresikan pikirannya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.